Oke. Sip. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap ukuran benda. Itulah yang kita sebut dengan pemuaian. Dan pemuaian ini banyak terjadi dalam kehidupan kita ya. Ada pemuaian panjang gitu ya, pemuaian luas dan pemuaian volume. Pemuaian sendiri itu terjadi pada kalau pemuaian panjang, luas dan volume itu pasti zatnya adalah zat padat. Contoh yang jelas itu pemuaian rel kereta api gitu ya. Atau mungkin kusen-kusen pintu jendela kita kan selalu diberikan celah supaya ketika udara panas kusennya memuai maka tidak menyebabkan patah gitu, rusak jendelanya, maka harus diberikan celah. Itu yang disebut dengan pemuaian. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Nah, ini yang dulu waktu di SMP kita atau di SD kita belajar tentang menguap gitu ya, peristiwa perubahan wujud dari air ke gas gitu ya, menyublim gitu ya, membeku, mencair dan sebagainya. Nah, bagaimana itu pengaruh kalor sehingga terjadinya perubahan wujud benda. Kemudian yang keempat adalah tentang asas Black, anak-anakku sekalian ya. Asas Black ini adalah bagaimana proses transfer kalor itu terjadi sehingga nanti benda-benda yang cenderung lebih panas atau yang memiliki kandungan kalor yang lebih tinggi akan memberikan energi atau panasnya kepada benda-benda yang memiliki kandungan kalor yang sedikit. Nah, itu yang disebut dengan asas Black atau kita kenal sebagai bentuk serah terima energi. Nah, energinya itu apa? Energi panas. Contoh, ada air panas, ada air dingin. Kadang kalau kita minum air panas, ya lidahnya nggak kuat. Minum air dingin, kadang juga di kondisi tertentu lidahnya nggak kuat, ngilu. Maka panas dan dingin kita campur, jadilah air hangat. Gitu ya. Jadi definisi air hangat itu sebenarnya hangat itu adalah ketika terjadi apa? Hangat itu ketika terjadi suhu dalam keadaan seimbang, gitu. Suhu yang panas menjadi menurun, suhu yang dingin atau benda yang dingin suhunya bertambah sehingga tercapai keseimbangan. Makanya ada istilah air hangat-hangat kuku gitu. Dan itu cenderung yang kita minum. Dingin teuing tidak gitu ya. Terlalu panas juga tidak. Maka yang kita minum adalah yang hangat. Itulah asas Black, proses perpindahan kalor. Jadi yang kaya memberi, yang miskin tak sungkan untuk menerima. Miskin kaya apa? Miskin kaya energi. Energi apa? Energi kalor atau energi panas. Dan tiga terakhir ini kita bicara tentang bagaimana kalor bisa berpindah. Nah, perpindahan kalor ini kita bagi menjadi tiga konsep. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi, anak-anakku sekalian. Nah, konduksi ini hanya terjadi pada zat padat. Ya, contohnya untuk masak itu sodetnya ya. Ada katel, ada sodetnya gitu. Nah, itu kan ujung sodetnya itu suka dilapisi dengan kayu atau apa? Plastik. Kenapa tidak logam aja atau nggak usah dilapisi? Ya ujung-ujungnya kita nggak akan bisa masak karena panas gitu. Makanya dilapisi. Ujung yang kamu pegang dari sodet itu, ya itu dilapisi dengan kayu atau apa? Plastik. Supaya apa? Supaya tidak panas. Itu konduksi. Jadi konduksi itu adalah terjadi pada zat padat, ya. Jadi kalor yang berpindah atau terjadi pada zat padat. Zat padatnya siapa? Biasanya dalam bentuk logam. Ya, konduksi itu. Kamu punya paku, ujungnya kamu tempelkan dengan salah satu ujungnya kamu tempeli dengan tetesan lilin yang membeku. Ujung yang lain kamu panaskan. Dalam waktu yang relatif lama, maka ujung yang tadi ditetesi oleh lilin yang membeku itu lama-lama pasti akan cair. Nah, itulah proses konduksi ya. Bagaimana kalor berpindah pada logam atau zat padat. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang konveksi. Bagaimana kalor berpindah secara konveksi. Jadi kalor ini adalah energi ya, energi panas ya. Energi panas yang kita rasakan gitu. Energi itu tidak selalu harus terlihat ya, tapi terasa. Ya, kalian tiba-tiba jadi kenyang. Kalian tiba-tiba bisa bekerja. Itu karena adanya energi. Seberapa besar kekenyangannya? Kan tidak bisa diwujudkan segede ini gitu.
tapi ada efeknya, cuman bisa diukur gitu. Nah, konveksi ini terjadi pada zat cair. Jadi proses air mendidih, ya banyak gelembung-gelembung uap di atasnya, gelembung-gelembung air gitu. Proses air mendidih itulah yang disebut dengan peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Nah, konveksi ini ada yang konveksi alami, ada yang konveksi buatan. Yang konveksi buatan contohnya apa? Kipas angin di kamar kita, AC di kamar kita, bagaimana memindahkan panas dari luar ke dalam. Ya, kemudian perpindahan itu menghasilkan udara yang sejuk. Nah, itu adalah konveksi buatan. Kalau konveksi alami yang mana? Konveksi alami adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Ya, dulu kita mengenal ketika waktu SD katanya angin darat itu digunakan oleh nelayan untuk pulang dari melaut. Angin laut digunakan oleh nelayan pergi untuk ke laut. Nah, itu perpindahan seperti itu, angin darat, angin laut yang bertiup dari darat ke laut atau dari laut ke darat, itulah yang disebut dengan konveksi konveksi alami. Nah, contoh konveksi buatan lainnya apa? Pada saat kamu kegerahan, kamu mengipas-kipaskan tangan seperti ini. Pakai kertas, gerah, atau pakai kipas. Itu konveksi buatan. Kenapa? Karena kamu memindahkan partikel-partikel udara yang ada di dekat tubuh kamu yang panas itu, kamu kipas-kipas seperti ini, akibatnya partikel-partikel udara yang ada di sekitar tubuh digeser. Karena digeser berarti kosong, pindah yang tidak panas. Gitu. Jadi yang tidak panas itu pindah ke kamu, yang kamu itu bergeser gitu, sehingga jadi berpindah, sehingga tidak lagi menjadi panas. Dan yang terakhir, kalor dapat berpindah secara radiasi. Nah, radiasi ini contohnya apa ya? Contohnya pada saat kamu camping gitu ya, pramuka. Nah, kita kangen sekali ya, bisa camping lagi pramuka, paskibra gitu ya. Kemudian kamu bakar kayu bakar, ada api unggun di situ, kamu berada di sekitar api unggun, tubuh kamu terasa hangat. Nah, itu karena radiasi. Radiasi dari apa? Dari gelombang api, ya. Dari gelombang api. Itu contoh yang sederhananya. Jadi kalau radiasi itu tidak memerlukan medium perantara. Tapi kalau yang lebih dahsyat, contoh radiasi ini adalah bagaimana cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Kita tahu cahaya matahari nun jauh di sana, mataharinya sampai ke bumi itu tidak memerlukan medium. Mediumnya apa? Apakah udara? Tidak. Kenapa? Karena di luar bumi itu kan tidak ada udara. Ya, semuanya hampa gitu. Tapi matahari bisa berpindah. Nah, jadi saya simpulkan kalau konduksi itu terjadi pada logam, konveksi itu terjadi pada zat cair, kalau radiasi itu terjadi pada pada medium yang ketika dia berpindah tidak memerlukan medium gitu. Ya. Jadi zat cair itu konveksi. Nah, konveksi ini tidak hanya zat cair ya, gas juga bisa, gas. Ya. Nah, saya tambahkan konveksi ini gas juga bisa. Ya. Contohnya pada saat kayu bakar atau kertas kamu bakar, kemudian timbul asap. Nah, asapnya itu kan berpindah, acak. Nah, itu konveksi. Konveksi secara alami. Bagaimana kemudian asap itu bisa berpindah dari satu keadaan yang lain. Nah, anakku sekalian, dengan membahas indikator ini saja, kamu jadi punya gambaran. Kita akan belajar apa? Ini belum bicara tentang rumus-rumus ya, belum bicara tentang soal, itu bisa nanti kamu pelajari. Tapi dari sini kita bisa belajar tentang berbagai hal. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, coba ya Bapak simpulkan nih. Dari indikator aja, ini baru 2 slide ya. Dan tidak perlu lama-lama ya, nanti kamu bisa ulik sendiri materi selanjutnya. Di Brainly lah, di YouTube kalau ada kuota, di mana saja gitu kan kamu bisa lakukan. Pertama ya, coba yang ini nomor 1 nih. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Jadi kita ingin tahu ya, pengaruh kalor itu benda-benda yang menyerap kalor, suhunya pasti akan kamu kepanasan. Berarti suhunya pasti akan berubah kan? Iya, berubah menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, kamu udah panas-panasan main bola, tiba-tiba kamu datang ke SMA Taman Sari. Pas diperiksa sama Kang Ridwan, ternyata 38. Wah,
38 nih. Ya, udah curiga aja nih kena corona gitu kan. Ya udah, karena kamu baru main bola panas-panasan, istirahat dulu 10 menit, diam dulu. Netralisir dulu suhu tubuhnya. Sampai kemudian dicek kembali ternyata 35,9 misalkan. Nah, begitu pula ketika suatu benda dimasukkan ke dalam lemari es, lama-lama dia akan kalornya bagaimana tuh? Turun. Kalornya akan berkurang, akan turun. Ya, akibat kalornya berkurang atau turun, maka benda menjadi beku. Ketika benda menjadi beku, ketika diukur pakai termometer, maka suhunya pasti berubah dan berubah menjadi lebih kecil nilai Celciusnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalor atau panas itu dapat mengubah suhu benda. Benda-benda yang menerima panas yang tinggi, perubahan suhunya juga akan tinggi. Dan benda-benda yang menerima panas yang rendah, maka perubahan suhunya juga akan rendah. Sepakat ya? Jadi ketika ditanya apa sih pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, maka jawabannya adalah kalor, benda-benda yang memiliki kalor berlebih akan menyebabkan suhu benda menjadi bertambah, dan benda-benda yang memiliki kalor yang cukup sedikit akan menyebabkan perubahan suhu benda menjadi lebih kecil gitu. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian. Coba Bapak tanya, yang kamu ketahui benda itu memuai karena apa? Ada yang bisa menjawab, silakan. Benda memuai karena apa? Ada yang mau berbagi pendapat? Benda memuai karena apa? Atau apa yang menyebabkan benda memuai gitu? Ada yang bisa bantu Bapak berbicara? Suhu yang semakin tinggi, Pak. Nah, siapa itu? Siti Adwiyah, Pak. Oh, aduh ya. Gimana jawabannya? Karena suhu yang semakin tinggi. Oke, suhu yang semakin tinggi menyebabkan benda memuai. Kita ambil ya jawabannya ya. Ada yang lain? Fauzia, mau jawab silakan. Selain suhu yang tinggi, kalau suhu tinggi menyebabkan memuai. Kalau suhu rendah menyebabkan apa? Benda tidak dapat menguai, Pak. Nah, jadi istilahnya tuh gini ya. Kalau ada pemuaian kan kita sering menyebutnya ada penyusutan ya. Ada pemuaian, ada penyusutan. Sebenarnya keduanya sama, pemuaian. Mau menyusut atau memuai, mau bertambah panjang atau bertambah pendek, itu sama-sama pemuaian. Ya. Hanya kita nanti akan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya, oh menyusut. Menyusut itu berarti kalau panjangnya 5 meter, ketika menyusut mungkin jadi 4,98 meter gitu. Nah itu jadi menyusut. Tapi sama-sama aja, ketika suhu benda tinggi, maka benda akan mengalami pemuaian. Ketika suhu benda rendah, maka benda juga akan mengalami pemuaian. Nah, cuman definisi pemuaian yang kedua itu adalah kalau dalam bahasa kita penyusutan gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Coba, bagaimana pengaruhnya ketika kamu punya es balok, es batu, dari lemari es dikeluarkan dalam keadaan membekunya luar biasa. Ini pemuaian, ini adalah perubahan wujud yang alami. Kamu keluarkan, kamu simpan di luar aja. Dalam waktu 10 menit, pasti lama-lama dia akan mencair. Nah, sekarang pada saat mencair itu sebenarnya apa yang terjadi dengan suhu benda?
Siapa yang tahu? Suhu bendanya menaik jadi mencair, Pak. Suhu bendanya menaik jadi mencair ya. Oke. Suhu benda dibandingkan dengan suhu benda yang di dalam lemari es dengan suhu benda di luar lemari es itu ada perbedaan. Yang di luar lemari es tentu lebih tinggi. Nah, akibatnya ya, benda ketika suhunya naik berarti kalornya bagaimana? Kalornya besar kecil? Besar. Iya, kalornya jadi besar. Suhunya naik, kalornya besar, bendanya kepanasan. Karena bendanya kepanasan yang asalnya beku, maka lama-lama dia akan menjadi mencair. Nah, itu contoh dari peristiwa perubahan wujud secara alami. Oke, kita mengenal ada berapa? Ada, coba nih ya, padat dengan cair. Ya, padat dengan cair. Oke, sebentar ya, Bapak ada telepon dulu. Oke. Oke, ada istilah apa? Membeku dan mencair. Rapli, membeku berarti? Aku berarti apa teh? Itunya tinggi, suhunya tinggi. Suhunya rendah. Nah, perubahan wujud dari mana ke mana? Dari cair ke padat, Pak. Dari cair ke padat. Bisa membeku karena benda mengalami perubahan suhu yang bagaimana? Perubahan suhu yang mengecil. Menurun. Iya, Astagfirullah. menurun ya. Perubahan suhu yang menurun. Oke, membeku, mencair. Mencair, Pak Uziah. Bagaimana mencair? Oke, diganti sama Sabila dulu. Sabila. Mencair. Mencair dari padat ke cair. Kenapa bisa mencair? Bagaimana dengan suhunya? Suhunya tinggi. Ya, suhu bendanya jadi lebih tinggi. Oke, selanjutnya menguap. Bukan helai ya, menguap di sini bukan helai. Fadil. Ya, Pak. Karena Menguap. bendanya mengalami peningkatan suhu saking panasnya sampai air itu berubah menjadi uap. Ya, terima kasih, bagus. Lawan dari menguap adalah mengembun. Siti Nurhasana. Ada, Siti? Oke. Degita. Mengembun, Degita. Audionya Degita, mic-nya. Ya. Kalau pun dari suhu yang tinggi Ya, Degita. Masih ada Degita? dari suhu nggak tahu. Iya. Nggak apa-apa, kita kan lagi belajar. Coba Degita dibantu sama Rama Wijaya. Ayo Rama. Mengembun Pak. itu gimana mengembun itu Rama? Mengembun Suhunya tinggi. uap Perubahan. air gitu, Pak. Perubahan wujud dari mana ke mana dulu? Dari uap ke cair. Ya, biasanya. Ya. Dari gas ya. Uap itu gas ya. Dari gas. Dari gas ke cair. Itu biasanya kan di embun-embun pagi hari di tanaman itu ya suka ada kayak tetes-tetes air gitu. Iya, Pak.
Nah itu teh kenapa? Karena suhunya meningkat atau suhunya berkurang? Karena suhunya berkurang. Mengurang. Berkurang ya, oke ya. Tigita sama Rama ya. Oke, karena suhunya berkurang. Ya. Ya, karena kan malam hari dingin tuh ya. Suhunya berkurang, akibatnya partikel-partikel gas di udara itu kemudian dia kedinginan. Karena dia kedinginan, Ya, Pak. kemudian dia berubah menjadi partikel-partikel air gitu ya. Yang belum apa nih? Yes. Dari mana yang belum nih? Padat cair udah, cair gas sudah, padat gas. Coba dari padat ke gas, peristiwanya apa nih? Contohnya nih. Menyublim. Ya, menyublim. Siapa itu? Sabila ya? Tadi yang jawab. Oke, coba. Afisa, katanya menyublim. Menyublim itu apa, Afisa? Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Contoh, kapur barus. Iya, yang terkenal itu ya kamper. Mungkin di lemari pakaian kamu itu ada kamper yang bulat-bulat. Atau di kamar mandi gitu ya, suka ada kamper yang bulat-bulat. Asalnya bulatnya gede, setelah 2 bulan bulatnya tinggal jadi kecil. Kemana? Berubah jadi wangi. Nah itu contoh perubahan zat dari padat ke gas. Berarti kalau dari gas ke padat, sebaliknya itu apa namanya? Mengkristal. Mengkristal boleh. Apalagi? Dari gas ke padat mengkristal boleh. Atau sebenarnya istilahnya bisa menyublim juga sebenarnya, ya. Menyublim itu bisa dari padat ke gas, dari gas ke padat. Tapi mengkristal juga boleh. Peristiwanya apa contohnya? Coba Bapak ingin dijawab oleh Lisna. Dari gas ke padat, Lisna. Contohnya apa ya? Contohnya salju, Pak. Salju. Gimana tuh? Salju gimana? Salju dari gas ke padat. Salju itu gas atau cair ya? Gas, Pak. Gas. Gimana tuh? Coba. Jadi perubahannya uapnya berubah di udara gitu, Pak. Ya, akhirnya menjadi padat gitu ya. Oke, coba nanti ya di ini lagi ya, salju. Nah, ini bagus sekali nih inputnya ya tentang salju. Adakah yang lain mungkin yang bisa menambahkan? Naya? Nah, Naya masih ada nggak Naya nih? Halo Naya, selain salju yang disampaikan oleh teman kamu tadi, ada nggak yang lain? Peristiwa mengkristal. Sepertinya Naya belum. Dita aja, Dita. Halo, Dit. Ya, Pak. Ada nggak, Dit, yang lain? Garam bener gak, Pak? Garam, gimana tuh garam? Garam dari gas bukan? Tahu. Bukan ya, kalau garam mah bukan gas kan? Coba pernah jalan-jalan ke... Ya kalau di masa pandemi nggak boleh jalan-jalan ya. Mungkin sebelum pandemi pernah jalan-jalan ke Kawah Putih, Tangkuban Parahu, atau ke lereng-lereng gunung, naik gunung gitu. Biasanya kan kalau kita ke dataran tinggi ya ke pegunungan, ke Kawah Putih di Ciwidey atau ke Tangkuban Perahu, kita sering melihat kaldera. Kaldera itu adalah di geografi kawah gunung api gitu ya. Tapi gunung api yang sudah tidak aktif. Jadi kalau kalian ke Tangkuban Perahu, naik di puncak tertentu, itu rame ya, kamu lihat ke bawah, atau sebelum kamu lihat, pas nyampe di Tangkuban Perahu, itu kan sudah bau belerang ya. Seperti bau telur rebusan gitu. Baunya itu ya tidak terlalu bagus, bau sekali. Itu efek-efek baunya sudah ada gitu. Nah, kalau kamu lihat kaldera, ya itu kawah itu kan permukaannya itu berwarna kuning begitu ya, seperti ada kristal-kristal zat yang nempel di situ. Nah itulah sebenarnya kristal-kristal zat itu yang disebut dengan hasil kristalisasi dari zat atau unsur yang bernama belerang.
Jadi kalau kamu ke suatu kawah atau ke tangkuban perahu ada bau-bau seperti telur rebus, nah itu adalah bau belerang, ya. Nah, buktinya apa? Ternyata karena kawah itu udah lama, kaldera atau kawah gunung api itu membentuk lekukan yang permukaannya itu berwarna kuning, ya. Nah, itu sebenarnya adalah permukaan yang hasil dari gas-gas belerang yang kemudian mengkristal di dalam kawah tadi. Nah, itu salah satu contoh peristiwa kristalisasi atau menyublim dari gas menjadi padat. Memang dalam kehidupan yang keseharian kita kurang terlihat buktinya. Ya, harus ke jalan-jalan baru kita bisa melihat. Tidak seperti kamper tadi ya, kapur barus tadi itu sangat jelas terlihat. Nah, itu anak-anak sekalian. Kemudian ini nih. Tadi kita bicara tentang perubahan wujud udah ya. Asas Black. Nah, ini menerapkan asas Black dalam berbagai dalam berbagai masalah ya, asas Black. Asas Black itu tadi bicara tentang apa ya? Perpindahan kalor yang tinggi kepada kalor yang lebih rendah atau lebih sedikit. Oke, suara siapa itu? Siti Nurhasana, Pak. Nah, Siti Nurhasana. Iya, tadi dipanggil ya. Oke, tapi alhamdulillah nih bagus. Iya benar Siti Nurhasana ya. Asas Black. Black ini bukan kaleng kerupuk ya. Kerupuk Black bukan. Black ini adalah nama seorang ilmuwan fisika gitu ya, asas Black. Asas itu adalah semacam teori gitu. Jadi Black berbicara tentang bagaimana kalor itu bisa berpindah. Ya, ketika dia memiliki kandungan suhu yang cukup besar, cukup tinggi, ya sunatullahnya dia harus berbagi, memberikan kepada benda yang kandungan kalornya atau suhunya lebih rendah. Air panas, air dingin, jadilah air hangat. Sebenarnya tidak ada air hangat. Air hangat itu diciptakan dari proses perpindahan antara air yang bersuhu lebih tinggi kepada air yang bersuhu lebih rendah. Sehingga terjadi percampuran, akibatnya ada suhu kesetimbangan. Ya, oke. Atau suhu campuran. Oke, tadi yang konduksi konveksi radiasi sudah selesai. Nah, anak-anakku sekalian, ya sebagai gambaran dalam pembelajaran fisika kita ke depan, inilah yang akan kita pelajari. Terus materinya seperti apa? Yang penting kalian tahu konsepnya aja dulu ini. Ya, bagaimana apa itu kalor, apa itu suhu, bagaimana cara mengukur suhu, ada Celsius, apa lagi? Yang kita pelajari waktu SMP, ada Celsius, ada apa lagi? Skala suhu itu? Kelvin, Fahrenheit. Ya, benar. Nah, ini ya. Ada skala Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada Reaumur. Dan skala-skala ini masing-masing kalau di Indonesia ini yang kita gunakan kan Celsius ya. Kita jarang sekali menggunakan Kelvin apalagi Fahrenheit. Tapi kalau di Amerika sana mereka menggunakannya Fahrenheit. Di Inggris mungkin Reaumur atau Kelvin di beberapa negara. Ya, tapi kalau Indonesia kita menggunakannya Celsius. Makanya jangan kaget ketika Kang Ridwan di pintu itu pas diukur ternyata truk suhunya 58 derajat pakai alat termogan. Nah, kamu jangan kaget dulu. Oh, 58, gede amat. Lihat skalanya. Jangan-jangan itu setara dengan 37 derajat Celcius. Karena dia setaranya dengan Fahrenheit. Itu. Kenapa kok bisa beda-beda? Nilai suhu, bukan nilai ya. Kualitas suhunya sama, tingkat kepanasan dan kedinginannya sama, tetapi angkanya bisa berbeda. Kenapa? Karena alat ukurnya menggunakan mungkin saja skala yang berbeda ya. Ada Celsius. Celsius titik bawahnya berapa? Nih di gambar ini, titik bawah Celsius berapa? Titik tetap bawahnya. 0. Tapi kalau Kelvin 273. Iya. Beda lagi dengan Fahrenheit 32. Beda lagi dengan Reaumur 0. Nah, kalau Celsius di kita 0 derajat itu katanya, bukan katanya ya. 0 derajat itu adalah pada saat titik beku air. Ya, 0 itu sudah sangat membeku gitu. Makanya ketika ada pernyataan suhunya berapa? Minus 10 derajat Celcius.
Wah, udah kebayang itu ya, menggigilnya seperti apa di tempat itu gitu. Nah, tapi kalau titik atasnya 100. 100. Dan 100 itu didefinisikan pada saat air dalam keadaan mendidihnya juga pada keadaan tekanan 1 atmosfer. Karena berbeda ya. Ketika kamu masak air di Bogor nih, dengan ketika kamu traveling naik gunung, hiking ke Gunung Gede misalkan, atau ke Gunung Salak, itu mungkin tidak 100 derajat Celcius air mendidih, bisa lebih rendah. Kenapa? Karena tekanannya lebih kecil daripada 1 atmosfer. Jadi kalau kamu naik ke gunung yang ketinggiannya sangat tinggi, itu tekanannya sudah bukan 1 atm. Sehingga ketika masak air tidak akan 100 derajat Celcius. Bisa jadi lebih rendah. Ketika kamu masak. Jadi kalau ingin masak air lebih cepat, naiklah ke gunung. Lebih cepat matangnya. Ya, tapi mau ngapain ya? Nah, itu perbandingannya karena tekanannya berbeda antara di gunung dengan di dataran rendah seperti Kota Bogor. Bahkan Kota Bogor ini kan cekungan, apalagi di Jakarta ya. Nah, itu bisa berbeda gitu. Oke. Nah, ini ya, ini skala-skalanya. Silakan nanti ini dipelajari, ditulis di dalam buku catatan ya. Pak, kalau saya punya printer, di print boleh nggak? Boleh, tempel di bukunya, tapi 1. Dibaca dulu. Jadi jangan tugas saya gini, ya, di print, ditempel, udah aja. Enggak. Kenapa Bapak teh harus nyuruh kamu menulis, supaya pada saat menulis teh ada membaca. Kan Pak sekarang mah ada teknologi di print, boleh silahkan. Tapi wajib dibaca. Ngerti, dibaca. Ya, dibaca dulu, dibaca. Nah, ini ya, ini ada contoh soalnya, ini ada latihannya. Latihannya tidak usah dikerjakan, cukup ditulis saja. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya Bapak harap kalian sudah membaca tentang pemuaian. Nah, ini banyak soalnya, contoh soalnya, jawabannya, gitu ya. Ini pemuaian zat cair, pemuaian gas. Nah, ini ada soal latihan pemuaian, 7 soal juga jangan diisi, ditulis aja. Nanti kita bahas. Nah, ini konduksi yang tadi, ini konveksi, ini radiasi, ini contoh soalnya. Ada 3, dan ini latihannya. Ini juga tidak usah dikerjakan, tapi dicatat. Pak, boleh di print? Boleh, tapi wajib dibaca. Kalau hanya ngeprint doang, buat apa? Ya, di print, tempel di buku, baca. Pak, saya nggak punya printer, tapi saya mau menulis. Karena sambil menulis saya membaca. Wah, itu lebih keren. Ya, yang punya printer juga keren. Kuncinya adalah membaca. Yang punya print dan yang tidak punya print, membaca. Pak, saya mau ke warnet, uangnya dihemat aja lah ya. Mendingan buat kuota atau nabung gitu ya, bantu-bantu ibu. Jangan ngeprint ini yang sekian banyak ini nih, satu ini 500, satu kertas, ada 20 slide, udah 10.000, mendingan ditabung aja. Atau buat beli kuota, buat belajar Zoom yang lainnya. Kalau tangannya masih berfungsi, tidak ada bisul di tangannya, ya, jarinya masih 5, masih bisa menulis, mendingan gunakan untuk menulis. Sekalian kamu memanfaatkan waktu untuk belajar. Pak, saya sambil kerja, ya bisa aja sambil kerja, sambil belajar, sambil membaca. Ini Siti Aduya buktinya bisa. Lagi bekerja mungkin di satu tempat, tapi masih sempat belajar. Tentunya dengan izin dulu ke pimpinannya ya. Nah, begitu. Anak-anakku sekalian, nah ini sudah selesai ya. Materi fisika kita 16.55 sesuai prediksi 5 menit lagi kita akan berakhir. Apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan.